Pada hari ini kita sama-sama kembali membuka ingatan kita tentang sosok yang sangat agung, manusia yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaannya itu bukan cuma di mata manusia, bukan cuma di mata malaikat, di mata makhluk, tapi kemuliaannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau telah melewati rintangan-rintangan hidup. Engkau telah melewati cobaan-cobaan di dalam masyarakat. Tetapi ada satu hal yang terpuji di dirimu Muhammad. Apa itu? Khuluqin azim. Rasulullah itu memiliki budi pekerti yang baik. Memiliki budi pekerti yang baik, sehingga sambungan ayatnya, kolerasi hubungan ayatnya dengan ayat ini, kata Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Contoh ini, Bapak dan Ibu, tidak mengenal waktu. Contoh pada diri Rasulullah ini, Bapak dan Ibu, sama seperti permata. Dimanapun diletakkan permata itu, tetap indah. Permata letakkan di kapal, rancak ibu-ibu. Letakkan di tangan, rancak. Letakkan di mana saja, dia tetap berharga. Seperti itulah diri Rasulullah. Pada zaman dulu tetap bersinar. Zaman tabi'in tetap bersinar. Zaman tabi'in tetap bersinar, tetap terpuji. Zaman sekarang pun, bahkan hari kiamat, Rasulullah tetap idola. Tetap idola. Siapapun kita yang memandangnya, kita seorang pengusaha, tetap Rasulullah idola. Kita sudah tua, tetap Rasulullah idola. Kita masih muda, tetap Rasulullah idola. Kita punya anak, tetap Rasulullah idola. Ya, kita berlawai, tetap Rasulullah idola. Apapun status kita, bahkan jangankan di dunia, di akhirat pun nanti Rasulullah tetap idola. Apa buktinya Ustaz? Buktinya nanti di akhirat ada namanya Haudun Nabi. Apa namanya Pak? Terganggu nggak suara saya ya? Terganggu ya? Kurang jelas? Ada namanya nanti Haudun Nabi, telaga Nabi. Kita berharap umatnya bisa meminum air telaga itu. Ya Bu, di hari akhir
Manusia menemui Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, "Hadza laysa min ahli." Ini bukan bagian saya. Saya juga orang berdosa, kata Nabi Adam, dan mampu mensyafaatkan, memberikan pertolongan kepada kalian. Sebab tatkala Allah menciptakan saya, cuma atu-atunya larangan Allah kepada diri saya, tapi saya langgar, maka malu saya untuk memohon syafaat kepada Allah Ta'ala. Mental, Pak. Pergi ke nabi lain, mental. Lalu siapa yang memberikan syafaat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Rasulullah tetap idola. Subhanallah. Nah, oleh karena itu, biarpun beberapa orang mengatakan bahwa acara maulid itu diada-ada. Ada yang menyebut seperti itu. Memang ada-ada. Acara maulid itu memang ada-ada. Yang mengada-ada itu yang mana? Ya, yang mana? Bid'ah. Bid'ah itu yang mana? Kalau kita sebut bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka hancur agama kita ini. Masa semuanya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya dilarang? Dari mana konteksnya seperti itu? Kalau kita bicara tentang sejarah Nabi, apa salahnya? Iya kan? Pak, jujur. Kalau kita mendengarkan kisah Nabi, agar kita lebih cinta kepada Nabi, lebih kenal kepada Nabi, pertanyaannya salahnya apa? Kan begitu. Subhanallah. Saya malah bertanya-tanya, Pak. Bertanya saya, kenapalah Nabi kita itu lahir di Rabiul Awal? Kan ada 12 bulan, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pertanyaannya, kalaulah ya Allah menginginkan Nabi kita itu dimuliakan karena bulan lahirnya, maka semestinya Rasulullah itu lahir di bulan Dzulhijjah. Itu ada tuh. Dzulhijjah itu berarti bulan haji, atau di bulan-bulan yang diharamkan Allah. Enggak. Tetapi di saat di saat Nabi belum lahir, bulan Rabiul Awal itu tidak dikenal sama orang Arab, tidak dikenal. Maksudnya, kalau Muharram dikenal karena ada sejarahnya, bulan Dzulqa'dah ada sejarahnya, Syawal apalagi, Ramadan apalagi, Rabiul Awal itu tak ada sejarah yang ada dikenal di situ. Dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal, maka bulan itu jadi mulia. Karena Nabi kita lahir pada hari Senin, maka setiap hari Senin itu jadi mulia. Pak, kenapa kita puasa disunahkan puasa pada hari Senin? Mau tanya, kenapa hari Selasa kita puasa? Kenapa hari Rabu kita puasa sunnah?
Kenapa hari Senin? Salah satu alasannya Rasulullah puasa pada hari Senin, dzalika yauma wulidtu. Karena hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Ya, hari Senin mulia karena Rasulullah dilahirkan hari Senin. Rabiul Awal dikenang sampai akhir zaman karena Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Tuh Pak, biar tidak salah-salah paham kita dalam agama hukum. Jangan terlalu picik banget. Raso-rasoe sedikit tidak sesuai lah dikira bid'ah. Itu salah dalam agama kita. Lah yang itu kita lewatkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lalu kenapa kita memperingati Maulid Besar? Banyak pelajaran yang kita dapatkan. Paling tidak kita sebut 5. Yang pertama, kita peringati Maulid atau kita pelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk meningkatkan rasa syukur di hati kita. Apa tadi? Meningkatkan rasa syukur di hati kita. Berapa banyak sekarang manusia yang dicabut nikmat syukur dari hatinya. Allahu Akbar. Nikmat syukur. Jangan salah Pak, syukur itu nikmat. Syukur itu adalah nikmat. Subhanallah. Allahu Akbar. Syukur itu adalah nikmat. Banyak orang yang ditarik nikmat syukur itu sehingga tidak ada syukurnya di dunia. Ya, subhanallah. Apapun dikasih, tidak ada syukurnya. Makanya ada perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, hai manusia, kalau masalah dunia ini, dunia itu istri, anak, harta, umur, itu kan dunia tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau masalah umur, jangan lihat di atasmu. Kau tidak akan mampu bersyukur, makin capek hidup ini. Loh, kok dia punya orang tua? Loh, kok anak kau ke mana? Loh, anak kau jadi dokter, capek hidup ini. Tidak ada syukurnya. Kalau masalah dunia, lihat orang yang ada di bawahmu. Lihat, alhamdulillah, tuh bapak-bapak umurnya sudah 80 tahun, jalannya sudah mulai merangkak-rangkak. Aku umur 60 tahun, 60 tahun. Tapi kamu lihat apa itu biarpun merangkak-rangkak, baik kamu saji setiap saat. Dibanding aku umur 40 tahun, 50 tahun, cuma sekali seminggu baik kamu saji. Lihat orang ada di bawahmu. Masalah dunia, tapi masalah akhirat jangan lihat orang yang ada di atas kita. Masalah akhirat, mau tidak mau, 2 barometer ini harus kita pegang. Dunia, pandangan kita ke dunia, atau pandangan kita ke akhirat. Maka Bapak dan Ibu, salah satu hikmahnya adalah tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui
peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang paling sebenarnya sama, kami laki-laki, perempuan juga sama, harus bersyukur atas datangnya Islam. Pak Pur, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau tak ada syariat Islam di daerah kita. Aduh, melihat ibu kita malu, ibu melihat kami juga malu. Ya kan? Coba lupa. Kami bisa menatap ibu karena ibu lengkap menutup aurat sesuai dengan perintah Nabi. Coba Bapak Ibu tidak lengkap menutup aurat, basokok Jawa, ya kan? Oh enggak. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi banyak. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah syariat Islam itu diturunkan melalui Nabi, salah satunya mengangkat derajat wanita. Ya, coba buka salah satu surat dalam Al-Quran, itu namanya surat An-Nisa, perempuan-perempuan. Ada tak Ustaz ditemukan dalam Al-Quran surat Ar-Rijal? Ada. Ya, surat An-Nisa ini menggambarkan betapa agama kita ini memuliakan wanita. Satu. Yang kedua, kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa Ustaz? Melalui peringatan Maulid Nabi. Bukan kalau di tempat-tempat lain, di Jawa. Dulu waktu saya kuliah di Libya, saya kuliah 2001, berangkat ke Libya. 2010 pulang dari Libya, selesai S1 dan S2. Bagaimana di sana peringatan Maulid Ustaz? Sama seperti kita tahun baru, Pak. Tahun baru di kita, malah awalnya kita kira itu tahun baru. Apa yang mereka buat, Bapak dan Ibu? Tatkala di tanggal 12 Rabiul Awal, itu setelah sholat subuh, ini cerita di Libya. Setelah sholat subuh, semua warga keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah, semuanya pada bawa gendang. Gendang, Pak. Ya, besar-besar lah, itu dijual tuh. Dijual kayak trompet lah kalau di kita tahun baru. Na'udzubillah, kayak trompet. Dijual di mana-mana itu. Nah, kita bawa anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dari rumahnya ngumpul umpamanya di lapangan bola itu. Semuanya dari rumah berselawat. Salam. Itu malamnya itu di mana-mana penuh dengan acara-acara. Itu Maulid Nabi. Subhanallah. Itu tidak ada di kita. Di kita ceramah aja udah dibilangin bid'ah. Ceramah Maulid bid'ah. Di sana hal biasa, Pak. Maksudnya menandakan kita gembira, menandakan kita menyambut gembira, senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, Pak, tujuannya agar kita mampu mencontoh pribadi Rasulullah
kalau cerita tentang pribadi Rasul ini panjang. Mulai dari ketawadukan Rasulullah. Pak Bu, Rasulullah itu orangnya rendah hati. Rendah hati. Tidak mau meninggi. Biarpun posisinya itu. Posisi Rasulullah itu kan hebat di mata para sahabat. Pimpinan. Sama seperti kita saat ini. Presiden. Presiden. Bukan main-main, Pak. Posisi Rasul itu. Rasulullah itu dia sebagai pimpinan agama, dia juga sebagai pimpinan umat Islam pada saat itu. Tetapi pernah tidak kita dengar Rasulullah itu meninggi? Pernah tidak kita baca Rasulullah itu mencongkak? Tidak pernah. Malah yang ada kata Rasulullah, Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga kalau masih ada di hatinya kesombongan. Pak Bu, hati-hati. Apalagi sekarang musim pilkada kita. Hati-hati. Ya, jangan sombong. Hati-hati dengan kesombongan. Telah banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang yang sombong. Suatu Rasulullah itu orangnya rendah. Rasulullah itu paling sering menangis sendirian. Menangis. Suatu ketika, Pak, ini ceritanya begini. Kalau terganggu suara saya, mohon maaf. Tapi saya bersemangat. Suatu ketika, habis sholat zuhur, Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Ada seperti ini menghadap. Karena Rasul kalau habis sholat, Pak, dia itu tidak mau pipinya atau belakangnya dihadapkan ke sahabat, tidak mau dia. Dia itu dekat dengan para sahabat. Dekat. Nah, habis sholat, dia menghadap ke para sahabat begini. Lalu para sahabat melihat Rasulullah menangis dan air matanya membasahi pipi dan jenggotnya. Basah. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani bertanya, Pak. Lalu karena sahabatnya Abu Bakar tahu betul Rasulullah, dia tanya, Ya Rasul, anna tabki? Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Hah? Kenapa engkau menangis? Ya Rasul. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku sekalian, aku menangis hanya berimajinasi, kata Rasul, bahasa kita. Saya tidak bisa membayangkan di akhir zaman nanti ada umat manusia yang beriman kepadaku, rindu kepadaku, ya, taat kepada sunnahku, hidup di bawah naungan sunnah dan ajaranku. Padahal mereka belum pernah bertemu denganku. Mereka belum pernah melihat wajahku. Kalian
Rasulullah, wajar kalian beriman kepadaku, kalian taat kepadaku, karena kalian melihat mukjizat keluar dari tanganku, melihat Al-Quran keluar dari pipi, dari mulutku, dari lidahku. Tetapi umatku di akhir zaman, entah dari siapa mereka dapat cerita tentangku, kata Rasulullah, namun mereka beriman kepada aku. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini peringatan Maulid Nabi ini cara kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang yang tidak congkak, Rasulullah orang yang rendah hati, ya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala habis sholat subuh, Rasul habis sholat subuh, Rasul tidak mau berdiri langsung cepat-cepat pulang, tidak mau dia. Ayo, tidak mau. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang setelah sholat subuh di masjid, lalu dia tahan dirinya, dia ikat kakinya, maksudnya diam-diam, lalu dia berzikir kepada Allah, dia bersolawat kepadaku, dia berdoa menjelang terbit matahari, lalu dia tidak keluar dari masjid, kata Rasulullah, lalu dia melaksanakan sholat sunnah. Tuh, Rasul tuh, dia melaksanakan sholat sunnah. Ya, ada yang mengatakan namanya sholat sunat syuruk, ada yang mengatakan namanya sholat sunat duha. Itu terserah mana yang lebih kuat. Lalu kata Rasulullah, orang itu akan mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Itu Rasul itu, Pak. Rasul itu. Subhanallah. Nah, pertanyaannya, yuk step by step, langkah demi langkah kita mendekat kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bagaimana dengan istrinya? Panjang lagi ceritanya. Bagaimana Rasulullah dengan cucu anak-anaknya? Panjang lagi. Kapan kita dengar ini? Paling tidak peringatan Maulid Nabi. Makanya jangan alergi dengan peringatan Maulid. Hadir, datang, dengarkan, baca. Dua. Yang ketiga, kita mau peringati Maulid agar kita sadar bahwa ternyata ada amalan yang sangat agung dalam hidup ini. Apa amalannya, Ustaz? Membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ayo. Makanya ada namanya sholawat itu pelancar rezeki, ada sholawat penenang hati, ada sholawat banyak, ada namanya sholawat Jibril. Ya, subhanallah. Tahu sholawat Jibril, Bu? Ada sholawat Jibril.
Saya pernah dengar. Dia itu tidak kurang sholawatnya itu sehari semalam 1000 sholawat. Tidak kurang. Maka rezekinya itu subhanallah. Allah rezekinya itu mengalir terus. Kalau kedainya, tokonya terus. Apa? Pokoknya hidupnya tentram. Apa rahasianya Ustaz? Sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepadanya. Coba Allah memulai perintah itu dengan menyebut dirinya bersolawat. Pak, kalau Bapak sholat tanpa baca sholawat, sah nggak sholatnya? Nggak sah sholat itu. Nggak. Mas sholawatnya itu Ustaz. Dalam at-tahiyatul itu kan sholawat itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baca sholawat lagi. Tidak usah dibaca Ustaz, tidak sah sholatnya. Bahkan dalam buku Dalailul Khairat, kau pakai kuat dulu pesantrennya di Candong. Kalau Ambon pesantrennya di Purba Baru dulu sebelum kuliah. Apa itu? Kita membaca buku Dalailul Khairat, petunjuk kepada kebaikan. Salah satu itu berisi sholawat itu. Salah satu katanya, doa kita itu tidak akan sampai ke langit kepada Allah kalau tidak kita buka dan kita tutup doa kita dengan sholawat. Makanya kalau Makatiko membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam. Setelah kita berdoa, Rabbana atina, pokoknya kita minta, kita tutup lagi. Wassallallahu. Betul tak? Itu. Maka Bapak dan Ibu, rahasia hidup tentram, hidup selamat adalah perbanyak baca sholawat. Sholawatnya tidak usah repot-repot Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selesai pas setengah jam, 1000 selesai. Baca sholat. Nah, mulai nanti pulang Pak, cobalah. Akan berubah hidupmu, yakinlah. Kepada yang lebih baik. Berubah, yakinlah. Sebab Allah saja dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tidak salah dong Pak. Apa pulang pakai Honda, pakai oto, berjalan kaki. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau apa membuka kadai toko, sallallahu alaihi wasallam. Ya, lahir rugi kilo-kilo itu. Enggak ada. Yang keempat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita memperingati Maulid Nabi agar keimanan kita semakin kuat, ketakwaan kita kepada Allah semakin kuat. Pak Bu, cerita meningkatkan iman dan takwa hanya satu rumusnya Pak. Hanya satu. Apa itu Ustaz? Rumusnya agar iman dan takwa ini semakin kuat. Satu rumusnya Pak. Selalu
sholat agar kuat, ibadah agar rajin, iman semakin kuat, ketakwaan kepada Allah semakin kuat. Tidak ada cara lain, rumusnya satu, ingat mati. Lah, ingat mati. Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ini terakhirnya, karena suara undang-undang mengizinkan. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana agar hati ini tidak keras?" Ya, bagaimana agar hati ini tidak membeku, tidak keras? Kata Rasulullah, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Wahai sahabatku, perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan dunia, yakni al-maut, mati. Siapapun kita pasti akan mati. Tidak cepat, bisa lambat, tapi akhirnya akan mati. Apapun yang kita lakukan di dunia, yakinlah nanti di akhirat dia akan kembali kita lihat. Bagaimana Ustaz? Mudah contohnya. Tatkala abah dulu nikah, ibu dulu nikah, lalu orang tua menyoting, menvideo. Padahal video call ada 20 tahun yang lalu. Pas dibuka videonya masih gagah apa di situ. Salonnya masih kelihatan, makanannya masih terhidang. Sadonyo, seperti itulah nanti di akhirat kita akan menonton film kita. Akan diperlihatkan Allah, tidak ada satupun yang lewat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin iman kita semakin kuat, perbanyaklah mengingat kematian. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya yang menyampaikan, dan semakin senang kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau terlalu singkat karena memang suara dan mengizinkan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bersua kembali, bertemu kembali, dan sama-sama saling mengingatkan di antara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.